kan dia kan melalui salah satu murid juga. Nah begitu. Ya, Yesus di mana menerangkan tentang Paulus? Siapa Paulus ini menurut Yesus? Maksudnya? Kan Yesus yang harus menerangkan siapa Paulus Ya. ini. Kalau memang Paulus ini adalah pengikut Yesus, Yesus harus menerangkan siapa Paulus ini. Karena Paulus itu membuat sebuah pengajaran yang sangat luar biasa pengaruhnya. Dan dia mengaku kalau Yesus itu yang mengutus dia. Nah, ada nggak pengakuan Yesus terkait hal tersebut? Atau dia sendiri yang ngaku-ngaku? Ya, karena dia kan sudah punya firman dari Tuhan. Dia telah berfirman bahwa Saulus itu kan dia sudah mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Iya, Dan itu dia pengakuan sudah Paulus. bertobat. Nah, Paulus dia mengaku sudah dia bertobat. Nah, Yesusnya ada nggak memberikan kemudian pengesahan bahwa Paulus ini adalah utusanku, dia adalah rasulku? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? dia kan keyakinan sendiri. Makanya dia mewartakan firman Tuhan. Iya. Itulah yang kubilang. Berarti dia ngaku-ngaku sendiri. Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada muridnya memakai nama Yesus dan mengatakan ya dia adalah Kristus. Padahal sebenarnya dia ini adalah serigala. Bang, tentang nabi palsu itu kita jangan bandingkan dengan Paulus. Begitu. Kan harus datang, Bang. Nabi palsu itu harus datang ke murid-murid Yesus. Iya. Nabi palsu itu ketika dia tidak bertobat, dia itu kan boleh dikatakan penjahat, roh jahat lah. Begitulah, penjahat saja, penjahat yang tidak percaya kepada Yesus. Salah satunya dia punya ilmu hitam untuk melawani iman Katolik, iman Yesus, atau yang tidak percaya kepada Tuhan itu yang diberikan firman kepada kita. Begitu. Nah, ketika Paulus ini kan dia sudah bertobat, makanya tidak disebut nabi palsu karena dia telah membawakan firman Tuhan di mana-mana untuk mewartakan sabda Allah, yaitu adalah Alkitab suci. Iya, justru karena itu dia mewartakan itu karena dia adalah mengaku nabi, dia rasul. Makanya dia disebut palsu karena ajarannya bukan bersumber dari Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan Paulus tentang kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya? Adakah Yesus pernah mengajarkan itu? Benar. Nah, Begini Mas, Bang, begini. gimana Bang? Yesus itu, Paulus itu, dia sudah percaya setelah dia bertobat. Begitu. Kalau dulu sebelumnya nama Saulus, kan dia kan belum bertobat. Makanya Iya dia Bang, Oke, dia boleh bertobat, tapi kenapa harus jadi rasul? Kan banyak orang yang bertobat. Yudas juga bertobat. Orang-orang murid-muridnya yang berdosa juga bertobat. Tapi kenapa dia harus jadi pemimpin umat? Kenapa dia harus menjadi rasul tanpa ada validasi dari Yesus? Justru inilah yang menjadi permasalahan. Kok Paulus jadi tokoh besar sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan itu? Kok dia bisa ngangkat? Gimana Bang? Pengertian kan dia kan telah bertobat dan Yesus telah berfirman kepadanya dan dia telah memberikan firman dan kuasa kepada Paulus agar Paulus sungguh-sungguh bertobat dan untuk mewartakan Injil atau sabda Allah di mana-mana. Di mana Yesus Bang? Di mana Yesus? Di mana Yesus pernah berfirman atau bersabda ke Paulus? Di mana itu? Bentar Bang. Benar Bang. Sampaian juga kan Bang kan berfirman. Anda berbicara berarti Anda berfirman. Kan firman itu kan apa yang kita miliki. Maksud Kita saya hidup Yesusnya Bang. Maksudku Benar, Yesus bentar. di mana Yesus bersabda ke Paulus? Iya, bersabda begini. Saya akan jalani hidup saya sesuai dengan rencana Tuhan. Kan begitu. Enggak, Tidak Yesus seharusnya saya itu
Tuhan sendiri yang datang kepada saya untuk memberikan saya Bukan Tuhan, mengatakan Yesus. kebenaran. Yesus di mana memilih Paulus ini untuk jadi rasul? Ya kan dia kan datangnya kepada Saulus dengan berfirmannya. Ya, Firman di mana itulah itu? yang menjadi. Di mana Yesus pernah datang kepada Paulus, Bang? Bang, menurut saya Iya. ini Iya. tidak mungkin Yesus itu datang langsung kepada Paulus. Nah, sementara Yesus datang kepada murid-muridnya kan, makanya dikatakan palsu karena Yesus tidak pernah datang kepadanya, tapi dia mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Tidak, begini Makanya- Bang. Begini Bang. Paulus itu bertobat dia setelah Yesus mati dari kayu salib. Berarti Yesus tidak pernah datang kepada dia dong. Tapi dia datang melalui perantaran sesama untuk memerintahkan agar Paulus itu bertobat dengan cara membutakan matanya Saulus. Kan begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya Yesus kan tidak pernah ketemu dengan Paulus, kok dia bisa jadi rasul? Terus Iya, dia, benar. dia mengaku 13 bukunya itu diterima dari Yesus, sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan tentang buku-buku yang diajarkan dia, kitab-kitabnya, surat-suratnya. Itu gimana itu, Bang? Dia ngaku sepihak, dia ngaku sendiri, Iya, Yesus tidak benar. pernah mengakuinya. Dia mengaku murid, dia mengaku utusan Yesus, tetapi Yesus tidak mengakuinya, berarti palsu dong. Nah, Di mana Yesus mengakui Paulus, Bang? itu salah, Bang. Iya, kalau gitu di mana Paulus mengakui, di mana Yesus mengakui Paulus? Begini, Yesus tetap mengakui Paulus itu salah satu orang yang Di mana itu? Iya, di mana Paulus diakui oleh Yesus itu di mana? Nanti begini Bang, oke lah. Kalau kembali tentang hal itu tuduhan kepada Alkitab suci, nanti saya cari dulu di Bible-nya. Karena saya selama ini hanya sebatas nonton saja. Tapi kalau memang sampai itu mau cari faktanya atau datanya ya melalui dalam Alkitab suci, saya cari dulu. Nanti lain kali saya naik kepada Bang. Baik Bang, baik, thank you. Baik Saudara F. Timur. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat malam. Malam juga Bang. Siap. Oke teman-teman sekalian, gimana yang sudah yang mau syahadat tadi udah syahadat belum? Apakah kita rungkatin habis itu kita ke sebelah? Sahabat Nur Hidayah channel, barakallahu fiik. Thank you. Apakah kita harus rungkat ini baru kita ke sana? Kita rungkat dulu di sini. Kalau saya yang ditunggu berarti harus dirungkatkan ini. Belum ada yang ke sana ya, dari api ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Iya, sorry. Ya, Bang Juma, di sini. Iya. Di sini topiknya siapakah nabi palsu? Ya. Siap. Oke. Kalau menurut saya nabi palsu itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Silakan dijelaskan. Oke, kenapa saya bilang Nabi Muhammad itu sendiri? Karena kita juga harus tahu ya, setiap kali kalau Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia untuk memilih manusia itu menjadi nabi untuk menyampaikan firman kepada manusia, itu selalu perkenalkan diri. Makanya saya mengatakan, pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di dalam gua Hira, tidak ada malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga tidak tahu siapa yang datang kepada dia. Oke. Terbukti. Oke, tolong tunjukkan data-data di Bible kalau merujuk kepada Nabi Muhammad. Silakan. Ya,
Abang Zuma kan topiknya siapakah nabi palsu? Iya, kalau menurut Iya. saya nabi palsu adalah Nabi Muhammad. Kalau di dalam Bible nabi palsu tidak ada. Oke, kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad, landasan Anda menuduh itu apa? Ya, makanya tadi saya sudah bilang, kalau kita lihat dari Alkitab, komparasi dengan Alkitab, Di mana itu tertulis di Bible? contohnya kita lihat di Perjanjian Lama, Keluaran. Iya, di mana itu? Oke. Ya, Keluaran 3 ayat 6, pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Oke. Oke, berarti karena Tuhan tidak sabar. Karena Tuhan tidak menampakkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu. Tidak perkenalkan Gitu. diri, dia tidak perkenalkan diri Karena Tuhan tidak memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu menurut saudara. Ya, menurut Gitu saya maksudnya. begitu. Tolong Ya, tunjukkan di mana pernah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Silakan. Oke. Kita bisa buka Kisah Para Rasul 9, ya. Oh, itu yang datang itu Yesus, Tuhannya Yahudi yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Menampakkan diri kepada Musa, itu kapan pernah datang kepada Paulus? Nah, makanya saya bilang yang datang kepada Musa itu sama. Loh, kok sama? Ya, sama secara dengan Yesus Kristus itu sendiri. Aduh, mau saya buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu iblis, mau? Tapi jangan lari-lari, Enggak, dulu. berbicara dengan nabi palsu, terkait dengan nabi palsu, saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu iblis, boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Anda baca Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur itu tidak akan datang. Maka saya harus pergi supaya penghibur itu datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi yang datang siapa? Apa? Diskusi sama saya jangan emosi, Bang. Santai aja, relax, atur napas. Begini. Atur napas, relax. Aku boleh jawab. Relax. Tapi Nah, Juma harus jawab dulu pertanyaan saya yang tadi itu. siapa yang memberikan standar? Siapa yang memberikan standar seperti itu bahwa Tuhannya Yahudi harus turun? Siapa yang harus memberikan standar seperti itu? Anda kan? Nah, sekarang kalau standar itu Anda tetapkan kepada nabi saya, standar itu juga harus Anda tetapkan kepada Paulus dong, Nabi Paulus. Jangan hanya kepada nabi saya. Sekarang Tuhannya Nabi Musa pernah nggak datang kepada Paulus? Nggak pernah. Yesus aja nggak pernah datang kepada Paulus. Saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi iblis. Saya sudah mengatakan tadi, Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kata Yesus, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka penolong lain yaitu penghibur itu akan datang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Saya buka ayat dulu ya. Silakan. Sabar ya, tapi Bang Juma harus menjawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah jawab, itu standar yang Anda buat-buat sendiri. Tapi anehnya standar itu Anda tidak mau pakaikan kepada Paulus, hanya kepada nabiku, kan lucu. Bang Juma membuktikan kepada kita, kepada kami, bisa nggak kalian orang Muslim itu membuktikan kepada kami Apa? bahwa itu benar-benar adalah malaikat Jibril? Ayo, bisa Ya, nggak? buktinya Al-Quran. Al-Quran itu kalau bukan malaikat Jibril yang mengajarkan, lalu siapa? Di dalam, sama pertanyaan ini juga akan saya lontarkan kepada saudara. Kapan malaikat Jibril datang kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes? Kapan? Wahyu pertama kali Nabi Muhammad menerima itu, mengatakan yang datang kepada dia itu adalah malaikat Jibril? Saya ambil datanya. Saya jawab. Pertama kali.
Harus Oke, pakai saya wahai jawab. berkali-kali. Iya, saya jawab. Diam. Tolong kau tunjukkan kepada saya malaikat memperkenalkan diri kepada Musa. Ayo. Kata ini mau jawab. Saya jawab kan? Saya sudah jawab. Ada nggak malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Musa? Aha, garuk kepala. Makanya saya bilang. kalau Garuk kita kepala. dengan baik, oke. Sekarang Makanya- ada tidak oke. malaikat memperkenalkan diri kepada Musa? Ada. Ada. Coba tunjukkan dalilnya. Oke. Makanya tadi Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tunjuk. Coba buka keluaran 6. Coba buka keluaran 3. Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat di sana? Maka malaikat menampakkan dirinya. Saya minta malaikat itu memperkenalkan diri enggak? Makanya Ayo. saya bilang berat Ayo. orang muslim itu jumlah orang muslim itu. Ayo. Anda yang Keluaran paham. 3, Anda ayat yang 56. dengar Allah di itu keluaran menampakkan 3. kepada Musa. Di keluaran 3. Dengar. Menyala api. Lalu perkenalkan diri kepada Nabi Musa. Apa Aku katanya Allah malaikat? Yakub. Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikatnya? Aku Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Coba. Kamu tunjukkan kepada saya. Kamu tunjukkan kepada saya malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Adalah malaikat Coba Jibril. kamu tunjukkan di mana malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Saya mau baca. Enggak ada malaikat itu memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril, akulah ini. Di situ cuma dikatakan, aku adalah utusan Tuhanmu. Dia menyatakan seperti itu. Sekarang kalau standar itu yang Anda gunakan kepada saya, coba kau tunjukkan di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Paulus. Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Lukas? Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Yohanes, Matius dan seluruh pengarang buku ini? Wartawan-wartawan ini kapan Dalam malaikat? Lukas 1 ayat 26, pada bulan ke-6 Allah menurun malaikat Jibril datang Ya, kepada Bunda. Itu sudah jelas. memperkenalkan enggak dirinya? Memperkenalkan enggak dirinya? Dia perkenalkan enggak? Malaikat itu memperkenalkan diri enggak? Sekarang begini, Bunda Maria tidak ragu-ragu. Sekarang begini, di dalam gua Hira, Nabi Muhammad ragu-ragu sih, tidak tahu. Kamu nggak ada ilmu. Kamu mau mempertahankan kemudian pemahamanmu, standarmu, tapi kau tidak mau didudukkan standar itu kepada Paulus. Di mana malaikat Gabriel datang kepada Paulus? Ayo, di mana malaikat Gabriel datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Di mana? Nggak pernah ada. Cuman ngarang bebas. Ya Allah. Saya juga harus ke sana kayak satu aja manusia di bumi ini. Kenapa sih harus saya yang hadir mensyahadatkan orang itu? Kenapa harus saya? Ya udahlah, kita rungkat. Oke teman-teman. Makasih ya semuanya teman-teman. Kita rungkatkan dulu. Nggak ada. Betul nggak? Betul kan? Iya betul banget. Ini nggak ada hubungannya. Terus ngapain Senyap, dibahas? senyap ya Bang Ardi ya. Terus ngapain dibahas? Sebenarnya walaupun tanpa di privat bisa itu. Ada pengaturan sistem live. Itu ada yang bisa ditampilkan, ada yang tidak ditampilkan. Ya. Oh, Besi ini turun ada aja Gurunda, dulu. ini ada Gurunda, Dek, ada Gurunda. Besi turun dulu, ganti akun dek. Ada Gurunda. Ganti akun aja. Alhamdulillah. Ini Assalamualaikum kayaknya masihnya udah bisa nih. warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Iya. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Minta maaf Iya, Gurunda. iya. Saya ganggu. Assalamualaikum Gurunda. Iya, Ini saya harus alhamdulillah. meninggalkan 8.000 penonton. Iya, gimana? Masya Allah. Alhamdulillah Gurunda, ini ada yang mau Siap. syahadat, namanya Papi Gembala, ini mau syahadat. Bukan saya. Iya. Besi turun dulu dek, ganti akun gede dek. Nggak mau Udah ada semua, Gurunda. biar aja dulu dibantu dulu, udah naik ini kok, sebentar aja lagi. Gak bisa Papi Gembala, gak bisa. Akun baru Oh, itu iya. ada yang masih berapa ribu baru bisa. Mending ganti akun gede aja. Ya Ganti akun Besi. gede aja. Iya iya. Oke. Oh ya. Udah, Tunggu. aku turun dulu Private bentar. ya, private tadi. Di private aja deh, di private Aman, aja aman, dulu. aman. Siap. Nih, bentar ya. Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam. 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 Ya. Semua Ya, teman-teman di follow ya. silakan. Kecuali Bang Ardi di unfollow aja. Ya, silakan Gurunda, ada 2 orang mualaf. Ini ada Papi Gembala 1 yang satu tadi. Silakan Papi Gembala. Iya, silakan dilanjutkan. Dibesarkan yang mau syahadat. Turun dulu Gurunda, ganti akun. Oh, Nah, ini. Iya. Ah bukan, saya enggak. Saya gimana sih Pak? Aku paling seneng tuh ngerjain Papi Gembala tuh. Nah, mungkin Al KTP mau syahadat Al. Oh, syahadat ulang lagi. Udah, diulangi lagi. Dia aja Bang Ardi di atas, jangan saya. Atau Pastor Lodeng mau memperbaiki syahadatnya? Barangkali yang dulu khilaf atau apa gitu. Nah, ini ada kita besarkan Dina Novan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah ke privat akunmu, Dek? Sudah aman. Bentar ya, bentar. Sudah 18 plus nggak? Oke, langsung aktifkan aja kameranya. Iya. Wih, langsung 2,7 Gurunda naik ke sini. Wih, keren. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman di bawah, ini ada yang mau syahadat, yaitu akun dari Dinda Novan, tetapi yang syahadat bukan Dinda Novan karena beliau sudah mualaf. Jadi minta tolong di follow akun yang warna biru ya, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut. Ini langsung orang yang nampaknya Bang ya kan? Iya. Ya kamu. Ya, ngapain antum? Orangnya lah. Iya, host bantu Novan buka kameranya host. Udah tahu kok dia bisa buka kamera. Enggak, dari sini masih still oke. Kalau bisa, Adekku ada penutup. Sylvia Ada ada penutup penutupnya. kepala nggak, Dek? Ada Apa aja, korden Van? nggak? Anduk, korden atau sarung deh? Ya, sarung atau apa. Kalau nggak ada taplak meja juga bisa. Jangan taplak meja terlalu anu lah. Kalau ada sarung-sarung atau handuk-handuk. Kok Mikana saya ajak kok syarat gak mau dia nih. Ditolak. Gini boleh nggak sih? Ah, ini cocok. Wah, Boleh, cocok, mantap. Kameranya agak dihadapin ke kiri dikit. Kiri. Kebalik. Itu kan kiri. Ah, gitu. Oke, wes. Silakan Gurunda Zuma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Dari mana? Katolik ya? Protestan. Oh, Protestan. Iya Bang. Iya. Ini mau masuk Islam ada paksaan atau ikhlas? Tidak ada paksaan dan paksaan dari siapapun Bang. Dari hati Oke. niat. Berarti bagi Anda Yesus itu bukan Tuhan. Apa Bang? Yesus bukan Tuhan, Bukan Bang. tapi dia ciptaan. Iya. Ciptaannya siapa? Ciptaannya? Iya. Ciptaannya apa namanya? Ciptaannya siapa? Ya. Oh, belum boleh sih dibilang gitu. Allah. Bang. Allah. Oh, Masya Allah, subhanallah. Oke, baik. Kalau gitu disaksikan oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Kita bersaksi, berikrar, membulatkan tekad hati untuk menggerakkan lisan, menggerakkan perbuatan, ya, menjadikan bahwa kesaksian itu adalah betul-betul kita praktekkan bahwa Tuhan itu Allah, maka harus tunduk kepada aturannya, harus tunduk kepada perintahnya. Jadi apa yang kita lisankan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Gitu ya, Dek? Iya Bang. Oke, baik. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman.
Ar-Rahim, Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Masya Iya. Sebelum saya serahkan kepada adik saya Ustadz Alif sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat Muslim yang sekiranya mungkin belum paham tentang syahadat atau doa seorang mu'allaf. Jadi betul, orang yang mu'allaf itu adalah seperti kertas yang bersih, putih. Seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah, dan ya kemungkinan besar doanya itu lebih mudah diijabah oleh Allah. Karena itu banyak di antara kita kemudian cenderung menyiksa mu'allaf dengan cara menyuruh mu'allafnya itu berdoa. Doakan kami, mu'allafnya baru syahadat, disuruh berdoa, bingung langsung. Jadi sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, kalau ada mu'allaf, supaya beliau mu'allafnya ini tidak risih, tidak malu, tidak bingung, harus berdoa kayak mana, baru masuk Islam disuruh doakan orang-orang yang sudah Islam dari lahir, jadinya dia bingung. Nah, solusinya gini, pada saat kemudian Ustadz kita berdoa, yang mu'allaf ini mengaminkan, itu sama halnya, kan ustadznya kan berdoa tuh, ya Allah sehatkan kami, mu'allafnya mengatakan amin. Itu sama halnya mu'allaf yang sudah berdoa karena mengaminkan semua doa-doa kita. Pak ustadznya mengatakan berikan kepada kami kemudahan dalam urusan duniawi, urusan akhirat. Yang mu'allaf mengatakan amin. Nah, itu sama halnya kita sudah diwakilkan oleh mu'allaf untuk berdoa dan mengabulkan dan minta pengabulan terhadap doa ustaz tadi. Jangan lagi disiksa. Habis itu doakan lagi. Sudah kita mendoakan, habis itu kita balik lagi minta dia yang mendoakan. Gak perlu. Maka karena itu adik saya yang mu'allaf ini, tolong nanti kalau ustadz kita itu berdoa betul-betul diaminkan dengan khusyuk, dengan sampai ke hati dalam pikiran kita ya. Jangan membayangkan Tuhan dengan makhluk, nggak ada. Pokoknya dalam hati aja, amin, amin. Karena Tuhan itu maha mendengar, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melihat. Jadi tidak perlu dihadirkan dalam bayangan kita, oh Tuhan saya itu berbentuk tiang listrik, apa segala macam, nggak perlu. Tak ada seperti itu. Khusus aja saya berdoa kepada yang menciptakan alam semesta ini. Yakin bahwa Tuhan melihatku, Tuhan mendengarku. Udah selesai. Saya kira begitu sebagai tambahan dari saya. Jadi lain kali jangan lagi disuruh doa. Tolong saudara doakan kami. Dia mau berdoa kepada siapa? Dia belum tahu cara berdoa Islam, disuruh doakan, bingung jadinya. Dipahami nih ya. Baik, saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan adik kita ini. Nanti beliau aminkan, artinya dengan mengaminkan insya Allah doa kita diijabah. Silakan.
Baik, Masya Allah, terima kasih Gurunda. Izin dulu, suaraku terdengar ya, jelas ya, mohon maaf. Tadi ada kendala katanya. Ardi host. Ya, terdengar. Besarin dikit. Kurang gede ya Ustaz Alif. Kurang gede kurang aku dekat Ustaz. Kurang dekat Ustaz. Ya kurang besar dikit. Udah mentok aku ini mic-nya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, betul tadi apa yang dipesankan oleh guru kami, ya. Semoga ikhwan fillah semuanya memahami ya. Berikutnya juga seperti biasa, sebelum kita memulai doa, saya cuma ingin memastikan, bertanya dulu sama saudari kita yang baru saja mu'alaf, apakah kakak ini baru sendiri yang mu'alaf atau keluarga semua masih non muslim atau sudah ada yang mu'alaf? Mohon maaf. Sudah ada yang mualaf bang, 2 orang. Ayah ibu Kakak sama adik. ayah ibu masih non muslim. Iya. Masih. Oke. Artinya begini, sebelum kita memulai ingin dipastikan dulu, tentu kita berharap nanti di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di surga, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, kan gitu. Yaitu diantaranya adalah orang tua kita. Maka di sini kita berdoa memohon kepada Allah dengan terkhusus kepada orang tua nanti agar dilembutkan hatinya, agar dia menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu ya. Baik, aminkan. Amin itu wa ana kadalik, sebagaimana aku mengucapkan. Jadi seperti itu. Kita berdoa dulu, mohon izin para guru semua, tanpa maksud mendahului ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim, dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Wahdina, berikanlah juga petunjuk kepada saudara-saudari kami ya Allah, dan tetapkanlah petunjuk itu yang sudah ada pada diri kami ya Allah, jangan sampai lepas sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, masih banyak di antara kami, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, sampai detik ini belum dilembutkan hatinya, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini aku memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Terutama di antara kami ada ayahnya atau ibunya, terkhusus yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang detik ini masih belum juga menerima kebenaran Islam ya Allah. Atau di antara kami ada juga adiknya atau kakaknya atau saudara-saudarinya yang paling kami cintai di antara kami ya Allah, namun hatinya masih dikeraskan dalam menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami rindu berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami rindu berkumpul bersama mereka di dalam kehidupan abadi ya Allah, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Berkumpul bersama keluarga, bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak, adik, dan semua orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan orang-orang yang selama hidupnya membersamai kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah dalam setiap urusan kami ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, limpahan rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama rizki yang paling besar di dalam kehidupan kami ya Allah, yaitu rizki
dimudahkannya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami menjadi orang mukmin dan mukminah ya Allah, sehingga Engkau akan mewarisi kami jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah juga kami kekuatan, kesehatan di dalam menjalani kehidupan ya Allah, dan sembuhkanlah di antara kami sekiranya masih ada yang masih sakit ya Allah, atau mereka diberikan kesusahan dan berbagai macam ujian yang dihadapi ya Allah. Berikan kesabaran dan kemudahan untuk melaluinya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami hidayah itu ya Allah, sebagai petunjuk dan jalan penerang dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan kami ya Allah, dan juga putra-putri ya Allah yang soleh dan solehah ya Allah, menjadi penyejuk mata kami ya Allah sebagai orang tua ya Allah, sehingga mereka dapat meneruskan jejak para pejuang agama yang terdahulu ya Allah, dan mereka pembela agama-Mu ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, teguhkanlah pendirian para pejuang agama-Mu ya Allah, dalam menegakkan kalimah tauhid ya Allah, dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuatkanlah pendirian kami ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami ya Allah, dalam menghadapi kaum kufar yang selalu menyerang agama-Mu ya Allah, dalam menghadapi kaum hasad yang selalu saja iri terhadap kebenaran agama-Mu ya Allah, dan juga menghadapi kaum-kaum munafik yang selalu merusak agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, dan juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai ke jannah-Mu ya Allah, dan juga semua umat Islam dimanapun mereka berada yang menyaksikan adanya mu'alaf ini ya Allah, orang-orang mereka beriman ya Allah, masukkanlah kami bersama mereka ke jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya Allah ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oke. Mungkin nanti tausiah dan sebagainya atau penyampaiannya disampaikan lagi oleh saudara-saudara kami yang ada di sini. Sebelum lebih jauh, saya hanya menyampaikan alhamdulillah antum semua maksudnya Anda saudari kami, saudara baru dalam seiman, pesan di dalam ayat Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan sebagai muslim, ya. Artinya pertahankan iman itu sampai akhir ajal kita, sampai ajal kita menjemput gitu ya. Jangan sampai terganggu, jangan sampai tergoda oleh kehidupan duniawi. Itu pesan di dalam Al-Quran. Setelah menjadi seorang muslim, Al-Quran memerintahkan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Belajar perlahan, setiap hari berprogres menuju lebih baik di dalam menjalankan syariat Islam. Tinggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan syariat Islam, lakukan kebaikan sesuai dengan syariat Islam, tinggalkan yang haram dan sebagainya, karena itu adalah aturan Islam. Secara kafah, berproses, bertahap ya. Insya Allah Anda akan nanti selamat, kita bertemu di jannah dengan saudara-saudara seiman.
Ujian kehidupan nanti akan dihadapi bagi orang yang beriman, karena Al-Quran sendiri sudah menyebutkan. Ya, jadi surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika dia sudah berkata, saya beriman, saya bersahadat. Nggak begitu konsepnya. Jadi ujian hidup itu akan ada, ya. Ujian hidup itu akan ada. Allah sudah contohkan. Ujian terberat yang dihadapi oleh umat manusia itu adalah para nabi. Karena mereka imannya paling kuat, maka ujian hidupnya juga lebih besar. Kalau kita sebagai umatnya yang level imannya entah sebesar apa, maka ujian itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebenarnya pada prinsipnya manusia itu hidupnya diuji, tapi levelnya nanti berbeda ketika beriman. Kalau menjadi seorang beriman, ujiannya itu untuk meningkatkan level keimanan. Itu bedanya seperti itu. Ada poin plusnya, kan gitu. Allah juga berikan solusi, wasta'inu bisabri wassalah, tetap mohon pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan juga tetap menjalankan ibadah sholat, kan gitu. Allah juga berikan jalan keluar di setiap ujian yang akan dihadapi. Dari saya mungkin itu dulu, nanti berkaitan dengan hal yang lain kita berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin, warahmatullahi wabarakatuh. ya, mungkin dari semua ada pesan dan kesan untuk mualaf baru kita ini. Atau mungkin Ustaz Ardian. Iya, terima kasih Ustazah Papi Gembala. Jadi selamat ya Dek, udah menjadi mu'alaf, dan jangan lupa belajar sholat ya Dek. Belajar sholat itu kan ada temennya adik itu Bezi itu kan. Nah itu tanya tuh, dia kan juga mu'alaf juga ya kan. Belajar sholat bagaimana, terus belajar puasa, atau belajar bersuci. Nah itu penting tuh, belajar bersuci, misal wudhu atau mandi besar. Nah itu tapi jangan dipraktekkan ya untuk itunya. Jadi langsung aja lihat gambar atau lihat video atau lihat buku-buku yang memang panduan-panduan Islam begitu ya kan. Gitu. Dinda siapa namanya tadi? Sylvia bang. Ya, Dinda Sylvia. Atau mau dibuatkan sertifikat mu'alaf ini? Pak Emang enggak? Mau enggak? Datanya kan sudah ada sama host nanti, Bang. Sudah ada datanya. Siapa? Ini. Si ini sudah ada datanya kok. Siapa? Yang di samping ini loh, Kang. Ya, maksudnya datanya di mana? Di siapa? Sama hostnya. Mana hostnya Sudah. ngomong? Sudah ada Bang Ardi. Tanda tangan di atas kertas putih? Semua sudah lengkap. Nomor WA? Nomor WA-nya ada sama saya juga, lengkap semua. Nah, kirim. Nomor Sudah. WA. Oke. KTP? Ada lengkap semua. Oh ya udah kalau gitu. Oke, gitu aja dari saya sih. Saya kembalikan kepada gurunda kita, yaitu Gurunda Zuma. Silakan Gurunda. Monitor Gurunda. Sudah Bang Ardi. Tinggal dicek di kontak. Oh udah di WA ya? Iya, sudah. Udah, tak kembalikan kepada host saja. Mungkin Bang Zuma lagi bikin kopi campur masaku. Silakan host. Siap, terima kasih Bang Ardi. Ya, jadi tadi kita sudah menyaksikan saudari kita ya, namanya Mbak Sylvie atau adik kita, adik Sylvie, sudah melakukan prosesi syahadat. Alhamdulillah, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming ya, bilang nanti kalau kamu syahadat nanti dikasih ini atau apa. Ini murni pure atas karena kesadaran bahwasanya adik kita Sylvie betul-betul mengkaji ya, adik Sylvie ya. Itu di awal cerita itu sampai tiba-tiba meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan itu pada saat kapan? Kamu sadar.
sekitar 1 bulan yang lalu kita. Oh, itu bagaimana kejadiannya itu? Pertamanya sharing judul sama Bang Bezi kan. Kenapa sih aku kayak gini? Gitu. Gak ada pendirian lah ibaratnya gitu. Baru kayaknya aku nggak tahu lah aku mau kemana ini. Soalnya aku juga jarang ke gereja. Aku nggak tahu aku posisinya di mana ini sekarang. Jadi dibilang, ya udah coba dulu tengok-tengok naik masuk komal-komal apa namanya itu? Komal Debat. Nah itu. Jadi dari situ juga aku tahu ternyata pantas selama ini, maaf ya buat yang Kristen, pantas selama ini di gereja itu kalau beribadah ayat yang dibaca itu dilangkah-langkahi gitu, enggak selaras. Ternyata ada yang salah dengan ayat-ayat di Bible atau di Alkitab. Dari situ dah. Ya. Berarti dari situ akhirnya Silvi ini ragu ya bahwa kayaknya Yesus ini bukan Tuhan, kayaknya manusia juga ini orangnya sama kayak saya ya. Sama-sama makan ikan, ya kan? Betul ya, Dek Silvia? Berarti bisa dikatakan Tuhannya Dek Silvi dulu ini yang dikatakan Tuhan, ternyata setelah dikaji secara dalil yang ada di dalam kitab, ternyata dia juga butuh kekuatan. Iya. Betul ya? Betul. Betul, teman-teman. Alhamdulillah. Tapi Dek Silvi ini selama di keyakinan sebelumnya rajin baca Bible kah atau bagaimana? Jarang sih Bang. Aku baru rajin baca itu ya sejak nengok-nengok di Komal itu. Gitu. Jadi tahulah sebagian ayat-ayat yang menyelewang gitu loh. Kayak ada penyimpangan kayak gitu ya. Iya ya. Tapi selama waktu terakhir ke gereja Dek Silvi ini bagaimana? Kayak kalau lihat Bapak Pendeta menjelaskan atau apa? Oh, penjelasan kalau mereka berkhotbah gitu di gereja saya Iya. pribadi. Iya. Jujur aja kurang nyambung sih Bang. Apa yang dibahas di Alkitab malah yang disampaikan mereka tentang masalah pribadi ataupun masalah cerita masa lalu mereka. Gitu. Jadi kurang make sense gitu. Iya. Ya mirip-mirip lah ya kalau biasa tiap malam saya buka Komal di sini Dek. Jadi memang rata-rata piaraanku itu tiap malam nongkrong di sini ya tidak jauh beda lah gitu kan. Sulit membedakan mana manusia, mana Tuhan. Gitu. Kecuali kalau orang yang betul-betul terbuka akalnya mempelajari dalil di dalam kitabnya sendiri, kalau betul-betul dia baca secara detail, ya pasti hidayah itu akan datang tepat pada waktunya, dan hidayah itu tidak akan pernah cepat dan tidak pernah terlambat, pasti datang tepat pada waktunya. Dan hidayah itu datang pada orang yang tepat. Dan bisa jadi ini menjadi jalan atau pembuka botol agar keluarganya Dek Silvi nanti insya Allah bisa menyusul. Amin ya. Amin. Ya, mungkin ada yang mau di-sharingkan sedikit Dek Silvi atau Bang Palopo, Bang Loding mau tambahkan sambil kita menunggu Gurunda, Bang Zuma monitor. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Sama Ustadz Adi mungkin tambahan ini menarik ini kalau Ustadz Adi menarik ya. Iya, atau bagaimana? Iya. Ya, tambahan dari saya itu sama seperti tambahan dari Papi Gembala. Silakan Papi Gembala. Nah ini menarik tadi. Jadi apa yang dikatakan tadi sama Ustadz Adi itu menarik sekali. Nah, itu sama juga dengan saya. Mungkin bisa ke Pastor Roding atau Ustadz Alif. Gurunda semua udah monitor? Belum? Pastor Roding mungkin bisa?
Ini biasa. Bapak ini kalau juga. sudah ini. Oke. Ya silakan Ustaz. Barangkali ada yang luput dari saudara kita menyampaikan, itu ada sunnah muakkadah ya. Ditekankan bahwa setelah menjadi seorang mu'alaf bersyahadat itu melakukan mandi besar ya. Karena memang posisi kita sebelumnya itu kan dalam posisi najis. Artinya misal mohon maaf kalau perempuan itu kan tidak ada aturan di luar aturan Islam, menstruasi dan sebagainya, tidak ada aturan bersuci dan seterusnya kan gitu. Maka lakukan mandi besar, niatkan saja yang sederhana. Allah tahu niat Anda, yang penting ta'yin, ditentukan bahwa saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Lalu bersihkan seluruh anggota tubuhnya, dibersihkan dengan air ya, di mata, hidung, telinga, mulut, semua bersihkan. Insya Allah Anda sudah lebih baik lagi dari sebelumnya itu. Untuk berikutnya nanti sebagai akhwat perempuan memang ada kajian fikihnya tersendiri, fikih fikih akhwat kan gitu ya. Belajar bagaimana ketika haid tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh ketika berkeluarga berhubungan dan sebagainya kan gitu. Itu aturan dalam Islam, nanti dipelajari, fokus belajar pengembangan diri, menambah pengetahuan tentang agama Islam. Begitu ya. Pelajari sholat. Ada mungkin saat ini saudara muslimah perempuan yang muslim gitu, maksudnya yang menjadi temannya, yang siap nemenin belajar. Ada Ustadz, Bunda Vera. Ada. Oh, Masya Allah. Iya. Nanti kalau belum ada, hostnya tak suruh pakai jilbab nanti. Jangan. Ya, izin mungkin Bunda nambahin dikit boleh ya soal Alif ya, guruku. Siap Bunda. Ya, saudariku. Boleh Bunda. Sylvia. Boleh ya. Silakan. Sedikit aja ya. Oke, makasih Bunda. Terima kasih. Udah sedikit barusan. Ya Allah, Masya Allah. Saudariku Sylvia ya, nanti kalau sekarang udah menjadi seorang muslimah ya, seorang muslimah yang cantik itu, yang soleha itu, yang bisa menjaga marwah dirinya, di mana ada dalam kita Islam ya, sudah jelas di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ya, seorang muslimah yang bertakwa, yang beriman, yang menjaga marwah dirinya itu harus menutup aurat. Jadi adik mungkin kemarin di sebelah belum terbiasa menutup auratnya, terutama ya, aurat itu semua seluruh tubuh, yang boleh kelihatan cuma muka dan muka dan telapak tangan. Jadi adik berusaha untuk menutup auratnya, menjaga marwahnya sebagai seorang muslimah yang soleha, pakai kerudung ya, adikku sayang pakai hijab ya, bisa ya dibiasakan. Nanti lama-lama juga insya Allah akan terus terbiasa untuk menutup auratnya, menjadi seorang salihah yang wanita muslimah yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut sekali. Iya, diingat-ingat itu ya Dek. Ada 3, yang pertama muka, yang kedua wajah, yang ketiga telapak tangan. Muka dengan wajah sama aja Ustaz tadi. Sama. Ya maaf salah tadi. Loh, saya hanya merangkum aja loh. Muka, wajah, sama Beda. Karena Ya. peribahasa itu cuman ada cari muka, nggak ada cari wajah. Betul Ustaz Alif. Mungkin kalau sekiranya sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Saya Saya sedikit boleh tanya sedikit. Saya boleh tanya sedikit sebelum ke Al-KTP. Dek, boleh tanya Dek? Iya bang, sama-sama iya. saya. Iya sama adik ya kan. Kalau boleh tahu adik tinggalnya di mana Dek? Sekarang posisi sekarang. Privasi bang, privasi bang. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya kepada adik, ya kan? Kalau ada yang bertanya kepada adik, baik itu di DM maupun di mana, jangan pernah dijawab di mana. Sepakat? Iya. Paham maksud saya? Iya, paham. Nah, pertanyaan saya kadang-kadang begitu sih. Nakal juga kadang. Tapi memang Wah, kok ada bang? Bahaya. ya tenang aja. Banyak polos. Ya bagus kalau gitu. Masya Allah. Ya sudah, intinya jangan lupa dijaga auratnya ya Dek, ya. Selalu pakai kerudung, jadi muslimah yang baik, jadi muslimah yang bermartabat gitu ya kan. Nah, kalau ada foto-foto yang nggak pakai
nggak pakai kerudung di mana? Masya Allah. Insya Allah. Udah pause. Makasih Bang. Makasih Bang. Oh bukan saya. Makasih Bang Kirain Al. saya Bang Adi kaget juga. Lanjut Bang Adi. Ya, kalau ada foto-foto di media sosial deh, punya media sosial, misal ada foto yang nggak pakai kerudung atau apa, saran saya begini, di private aja. Kalau nggak mau dihapus, kalau nggak ikhlas dihapus, di private. Artinya yang bisa lihat cuman adik aja sendiri gitu kan, orang lain biar nggak bisa lihat. Kenapa? Karena kalau aurat itu bisa menjadikan dosa jariah. Dosa jariah itu contohnya, misal adik foto selfie terus diupload di YouTube ataupun di Facebook, TikTok dan lain sebagainya, ketika dilihat oleh lelaki yang lain, meskipun adik dalam kondisi tidur, meskipun adik dalam kondisi makan, dalam kondisi apapun juga, tetap kena dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu ya dek ya. Jadi memang agak berat ini, bahasan ini memang agak berat ini memang. Ya, tapi ya begitulah Islam. Justru Islam itu memuliakan hal-hal yang paling sensitif tuh di dalam wanita. Misal adik dikasih permen gitu, pasti milih yang tertutup kan daripada yang terbuka, betul nggak? Iya. Itu analogi dari Papi Gembala itu. Oke, lanjut. Iya. Jadi begini deh, maksudnya tadi siapa Bang Ardi. Jadi di dalam Islam itu ada dosa apa tadi? Apa tadi? Dosa jariah. Dosa jariah. Bukan cuma amal jariah, tapi dosa amal jariah. Oke, nah dosa jariah ini seperti ini, Adek. Adik ini kan punya foto-foto di Facebook apa di mana yang kan udah tak sebutin tadi, kok diulangi lagi. Saya kan mengutip aja, ya kan. Jadi seumpamanya ada aurat kita yang kelihatan, nah jangankan dalam keadaan tidur, dalam keadaan beribadah aja kita itu masih berdosa loh. Hati-hati seorang wanita itu begitu. Walaupun lagi dalam keadaan sholat, lalu ada yang melihat foto-foto kita di Facebook yang kelihatan auratnya itu dosa. Nah makanya di dalam Islam itu wanita itu sangat hati-hati gitu loh dalam menjaga aurat dan isi dompet gitu. Karena kalau nggak jaga biasa dan nanti suami cabut lagi kan. Nah ini begitu ya. Begitu dijaganya kesucian di dalam Islam kalau soal wanita. Mungkin begitu ya Bang Harik. Kalau iya, kalau enggak mohon dikoreksi saya. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu ya. Ya kayaknya begitu. Tapi kita kasih kesempatan untuk mualaf kita, yaitu yang bernama Al-KTP. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Al-KTP membuka mic dalam hitungan ke 1000 ya. Ke 1000. 1, 2, 1000. Silakan Al-KTP. Ya, terima kasih guru-guruku, ustadku. Ya, kita besarkan Bang Al-KTP mau menunjukkan sesuatu. Ya, silakan. Jadi gini saudariku ya, saya juga mualaf dari Katolik ya. Saya cuman kasih sedikit saran ya. Tadi kan guru-guru semua udah memberikan saran yang luar biasa. Tentunya saran-saran guru-guru itu kalau diikuti, saya yakin 100% Anda akan menjadi Islam yang baik, muslimah yang baik, masuk Islam secara kafah. Karena guru-guru ini sudah memberikan banyak motivasi yang luar biasa tadi ya, saya juga menyimak. Jadi saran saya saudaraku, untuk memperkuat iman Anda agar tidak mampu. Sabarlah, saudari bukan saudara. Ya, saudariku. Ya. Untuk memperkuat iman Anda, ya, saya sarankan untuk membaca buku Sirah Nabawiyah agar Anda mengenal siapa sosok Nabi Muhammad yang menjadi suri teladan bagi umat muslim. Beliau sangat luar biasa ya. Dari kecil beliau sudah dijuluki Al-Amin, sangat dipercaya ya. Beliau sangat memegang amanah, jujur, panjang sabar, tutur katanya luar biasa. Bahkan buku ini bisa membuat Anda seperti orang begini ya. Seperti saya, kalau ditanya orang, teman saya bertanya, apakah kau percaya kepada Nabi Muhammad? Kau udah baca buku Sirah Nabawiyah? Di situ ada perjalanan Isra Mi'raj. Masih kau percaya? Ya jelas, saya bilang. Bahkan saya bilang gini kepada mereka, sekalipun di depan saya ini tembok ini berwarna merah, kalau Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad mengatakan itu warna hijau, saya akan mengatakan itu warna hijau. Saya tidak percaya pada diri saya lebih percaya kepada beliau. Itulah iman saya, saudariku ya. Setelah Anda membaca buku Sirah Nabawiyah, buku ini akan memperkuat iman Anda, saya yakin dan percaya. Karena beliau, Nabi Muhammad,
memberikan tauladan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita ikuti, insya Allah dan pasti kita jannah, kita akan masuk ke tempat surga yang dijanjikan. Dan satu lagi saudariku ya, ada satu ayat di Al-Quran. Karena saya dulu kan sering ditanya teman-teman saya, Bang, kok kamu masuk Islam? Islam kan beda Allahnya. Nah, ini satu ayat di Al-Quran yang memperkuat ya. Kalau ada teman-teman Anda tanya, saya dulu pernah, ini saya baca, cukup ini aja. Bentar. Ini ya saudariku ya. Di Al-Baqarah ayat 137. Sorry. 34. Hati-hati salah buka, nanti buka Yohanes 1:1. Ya ini. Sorry. Ya, izin Sylvia, mungkin bisa ditutup aja kameranya Deko. Tutup aja nggak apa-apa. Ya, silakan Al. Ini deh, 136 ya. Saya selalu menjawab ini dan orang yang DM saya, teman-teman Katolik, bahkan frater pernah, saya bacakan, saya percaya Islam kenapa? Ini ayatnya. Katakanlah, Al-Imran 136, permisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca terjemahannya. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Aisyah atau Yosua Masih bahasa Ibrani atau Yesus tempelan Yunani ya, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Ayat ini Al-Imran Al-Baqarah 136 ya Dek. Langsung teman-teman saya itu berhenti untuk DM saya. Setelah saya mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, konsep ketuhanan Islam sudah final. Karena Islam memiliki satu Tuhan, satu Al-Quran, satu kitab suci Al-Quran dan Sunnah, dan Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad yang membenarkan nabi-nabi terdahulu. Demikian saudariku, hanya itu dari saya. Insya Allah saya juga mendoakan Anda ya, semoga Anda menjadi muslimah yang baik dan bisa menyelamatkan saudara atau orang tua Anda yang belum mendapat hidayah. Semoga orang tua Anda juga mendapat hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudariku host dan guru-guru semua. Terima kasih Al. Silvi, ingat pesanku Dek tadi pagi waktu ditelepon? Iya Bang. Tunggu dulu sebelum gimana banget? Aku izin turun dulu karena ada sesuatu hal yang memang harus aku apakan gitu kan, supaya apa ya kan. Nah, dilanjut. Intinya apa yang mau saya lakukan ini adalah apa yang mau saya lakukan, gitu ya. Oke, semuanya izin turun dulu, nanti insya Allah kalau ada apa gitu saya apa lagi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi lagi masak nasi goreng beliau. Iya, sepertinya Bang. Ya, jadi yang saya katakan tadi pagi Dek, pesan saya ingat bahwasanya kamu sekarang itu sudah dinyatakan sebagai seorang muslimah yang taat. Jadi apa yang disampaikan tadi sama Bunda Vera itu jaga marwah sebagai seorang wanita, jaga aurat, ya kan. Dan mungkin untuk selebihnya nanti disampaikan lewat jalur belakang sama Bunda Vera. Tetapi yang paling penting adalah ketika orang tua sudah mengetahui, karena cepat atau lambat orang tua pasti akan tahu, cepat atau lambat. Gitu. Pesan saya cuma satu, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surah Al-Luqman ayat 15, di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima la'isa laka bihi ilmun fala tudfihuma wa syahib huma fit dunya ma'rufa wattabi sabilama anaba ilai thumma ilayya marji'ukum wa unnabi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu,
janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang bisa kamu kerjakan. Jadi pesan saya, Dek Silvi, jika suatu saat nanti kedua orang tua itu memaksa untuk kembali ke keyakinan sebelumnya, menggalakkan sebuah hukum-hukum. Nah, Nabi seperti Nabi Muhammad misalnya, Nabi Muhammad tidak mengganggu ajaran Nabi lain, tidak merusak tataran ajaran Nabi lain. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diterima dari Tuhannya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa mengambil, merubah kaidah-kaidah hukum yang diperuntukkan kemudian kepada umat yang lain. Tetapi serta-merta beliau menerima hukum